Sebuah kisah hidup dari salah satu narasumber yang menceritakan bagaimana seorang pelaku pesugihan yang ternyata adalah adik kandungnya yang sudah membuat ibu kandungnya meninggal dunia. Yang sebut saja di sini namanya Balasmi, itu dari narasumber, di mana pelakunya di sini sebut saja namanya Lastri. Dua kakak beradik perempuan, di mana Balasmi adalah anak pertama dari ibu kandungnya, sementara Lastri itu adalah anak kedua. Lastri juga punya adik yang lain. Ada 5 bersaudara. Namun yang kami ceritakan di sini antara Bu Lasmi dan juga Bu Lastri. Bu Lasmi yang menceritakan kisah tentang adiknya ini. Satu ketika di mana kesuksesan yang sudah diraih oleh Lastri, semua itu memang sedikit ada tanda tanya. Karena kesuksesan yang sangat tidak wajar, yaitu dari suaminya yang pada awalnya bukan seorang pengusaha sukses. Suaminya itu hobinya judi. Dan bukan itu saja, suaminya ini memang bisa dibilang tidak bisa hidup susah. Karena dari apa yang dimiliki oleh suaminya Mbak Lastri, yang sebut saja namanya Pak Darno. Dari kehidupan Pak Darno yang seorang penjudi, dengan apa yang pernah dimiliki oleh Pak Darno semasa menikah dengan Lastri, itu memang kehidupan dari Darno itu bisa dibilang ya orang yang sukses lah. Namun kesuksesan itu semua itu dari orang tuanya, bukan dari jerih payah seorang Darno. Darno dikenal sebagai seorang pengusaha muda yang kala itu sukses lah. Suksesnya itu cuman masih ada yang ngelola, yang tak lain orang tua kandungnya. Kurang lebihnya menikah setelah 3 tahun dengan Lastri. Mereka dikaruniai 1 orang anak. Anaknya perempuan yang sebut saja namanya Dinda. Setelah 3 tahun berkeluarga dengan usaha yang bisa dibilang sangat sukses. Namun semenjak orang tua kandungnya dari Darno, yaitu bapaknya itu meninggal. Karena ibunya Darno udah meninggal sudah sangat lama sebelum mereka menikah, yaitu Lastri dan juga Darno ini. Setelah kejadian yang menimpa almarhum bapaknya Darno, usaha yang dikelola oleh Darno ini bisa dibilang mulai terlihat agak berbeda. Seperti halnya relasi kerja yang ternyata itu semua itu dari relasi bapaknya, bukan dari Darno. Darno itu hanya terima kesuksesan dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dari pengalaman yang mungkin bisa dibilang tidak terlalu mumpuni, ini yang membuat apapun yang dilakukan oleh Darno bersama Lastri lama-kelamaan akan gulung tikar. Dan itu pun benar-benar terjadi setelah meninggalnya bapaknya Darno. 3 tahun mereka menikah, 2 tahun setelahnya itu bisa dibilang hancur total. Sampai warisan dari keluarganya Darno itu bisa dibilang dibagi rata sama keluarga dari Darno. Dan warisan itu pun habis digunakan oleh Darno karena perilakunya tadi, judi, dan gaya hidupnya itu tidak lepas dari kemewahan ataupun glamor. Termasuk Lastri yang juga mengikuti gaya hidup dari suaminya, yang seakan-akan ingin dianggap orang kaya. Setelah 5 tahun mereka menikah, yang masih dikaruniai 1 orang anak yang tak lain seorang nama tadi Dinda, yang usianya sudah beranjak 3 tahun. Saat itu kejadian yang menimpa keluarga Lastri, Harno dan juga Dinda, bisa dibilang mereka itu tidak punya rumah sama sekali. Mereka tidak punya rumah karena rumah yang mereka tinggali yang tak lain warisan dari orang tuanya sudah terjual. Bahkan semua apapun yang dimiliki oleh Darno itu bisa habis total dalam kurun waktu 2 tahun. Itu sangat singkat. Sampai habisnya Darno dengan apapun yang dia miliki, dia sempat tinggal di rumah bersama ibu kandungnya dan juga adik-adiknya Lastri, yang kala itu juga belum menikah. Karena adik-adiknya itu laki-laki semua. 2 itu perempuan, yaitu Mbak Lasmi sama Mbak Lastri tadi. Kurang lebihnya tinggal setengah tahun dengan kehidupan Darno yang tidak bisa hidup dengan keadaan apa adanya. Yang selalu dilakukan oleh Darno dengan Lastri itu seakan-akan mereka masih menjadi orang kaya, masih menjadi orang yang ingin dianggap. Sementara Lastri mencoba mengingatkan Lastri, Lastri, kamu itu kan adik perempuan saya. Kamu lihat ibu, dari apa yang dilakukan ibu untuk kamu, untuk cucunya yaitu Dinda. Dia setiap hari harus kerja keras ke pasar demi mencukupi kalian. Dan ibu itu sangat sayang sama kamu juga Dinda. Tapi kamu harus sadar diri, ibu itu ke pasar dapatnya berapa sih? Kamu malah meminta sama ibu lebih dari cukup. Bahkan apapun yang dimiliki ibu kamu habiskan. Kamu harusnya tuh kasihan sama ibu. Tapi jawaban dari Lastri, ibu kan semuanya sudah aku berikan dulu ketika aku sama Mas Darno suksesnya, gantian ibu yang urus aku. Intinya Lastri itu tidak mau diingatkan. Bahkan yang lebih parahnya lagi ini, ketika setengah tahun tinggal dengan gaya hidup yang masih ingin dianggap orang kaya,
ada beberapa hal yang terkait dengan ibu kandungnya yang diminta oleh Lastri sama Darno. Itu pembagian warisan, padahal ibunya masih hidup. Darno itu meminta sama Lastri, yang mana Lastri sebagai anak kedua itu tentunya berembuk sama Mbak Lasmi, yaitu anak pertama. Lastri sengaja datang ke Mbak Lasmi karena Mbak Lasmi udah punya rumah sendiri dan berkeluarga, juga udah dikaruniai 2 orang anak. Ketika kedatangan Lastri itu meminta bagian dari apa yang dimiliki oleh ibu kandungnya, karena bapaknya Mbak Lasmi udah meninggal beberapa tahun yang lalu, mungkin lebih dulu daripada bapaknya Darno. Dari apa yang dimiliki oleh ibu kandungnya, beberapa kebun dan juga lahan sawah, Lastri itu secara langsung meminta sama Mbak Lasmi, Mbak Lasmi, ibu kan punya beberapa petak sawah dan juga kebun. Gimana Mbak kalau aku minta bagian dari ibu? Dijawab sama Lastri, ibu kan masih hidup. Lagian juga kamu kan punya adik laki-laki semua. Dia masih tinggal serumah dengan ibu dengan kamu. Mbak, pokoknya aku minta tolong Mbak, bagian saya yang mana Mbak? Walaupun saya yang paling sedikit, saya tidak masalah, yang penting saya dibagi. Sampai akhirnya Mbak Lasmi pun menyampaikan perihal apa yang dimiliki oleh orang tuanya, itu ibu dan bapaknya yang sudah meninggal ini. Mereka semua berembuk musyawarah, yang akhirnya orang tuanya Mbak Lasmi, ibu kandungnya itu membagi. Kamu yang di sana, di sana, di sana. Sampai apa yang dibagi oleh ibunya ini, yang waktu itu memang belum disertifikat lah. Cuma sudah dibagi rata 1, 2, 3, sampai 5. Dan ketika Lastri sudah dapat bagian, tentunya Lastri ingin menjual. Nah, sementara sertifikat itu masih milik dari ibu kandungnya. Solusi dari Mbak Lasmi, tentunya dia yang paling bisa dan cukup akhirnya menjujuli atau menggantikan haknya Lastri yang dibeli atau dibayar oleh suaminya Mbak Lasmi. Dibayar secara kontan. Itu totalnya sekitar hampir 40-an juta. Itu bagian kebun di belakang yang tidak jauh dari rumah ibu kandungnya. Namun dari 40 juta itu, intinya yang semua apa yang dimiliki oleh Lastri sama Darno itu sudah tidak ada yang mereka miliki. Mbak Lasmi sempat mengingatkan sama Lastri, dengan uang itu kamu harus gunakan sebaik-baik kamu, sebaik-baik suami kamu. Tolong hentikan perilaku judi suami kamu, hentikan perilaku gaya hidup kamu, rubahlah. Kamu harus sadar diri bahwa kamu itu bukan lagi orang kaya seperti dulu. Mbak, udahlah Mbak, tidak usah ngurusin hidup saya. Saya juga udah punya suami, punya anak. Mau ini uang 40 juta mau buat apa terserah saya. Karena suami saya ini mau buka usaha lagi. Sampai nggak usah ngurusin. Kenapa saya meminta bagian ini? Ya karena saya memang punya rencana sama suami saya, yaitu Mas Darno. Dan setelah beberapa minggu semenjak uang itu yang sudah diterima oleh Lastri sama Darno, mereka masih serumah dengan ibu kandungnya, bersama adik-adiknya juga. Saat itu yang namanya Darno bisa dibilang itu sering keluar sendiri, bahkan pakai motor adiknya. Setelah sering keluar dengan uang itu, sampai adiknya ini kan khawatir kalau motornya itu dijual. Pernah satu ketika adiknya Mbak Lastri, adiknya Mbak Lasmi yang sebut saja di sini namanya Harun yang rasa tidak percaya dengan Darno ini sampai dia mengikuti, karena motornya dipakai sama Darno. Karena bukan sekali 2 kali motornya si Harun ini pernah digadekan. Ini yang membuat si Harun itu udah tidak percaya lagi ketika dipinjam sama Darno. Pernah digadekan, memang sih ditebus lagi. Namun ini untuk beberapa kalinya kan tidak mau kejadian itu terulang. Sampai Harun mengikuti kemana Darno setelah dia dapat uang 40 juta ini ya. Beberapa minggunya itu yang namanya si Harun itu sering mengikuti Darno, ternyata itu datangnya ke orang-orang yang bisa dibilang seorang paranormal atau dukun. Namun waktu itu Harun tidak tahu apa yang direncanakan oleh Darno ini. Sampai satu ketika sudah mungkin 3 minggu lebih itu, Darno itu buka usaha. Dia buka usaha seperti yang pernah dulu dia dapatkan dari almarhum orang tuanya. Dia buka toko atau sewa toko itu di salah satu pasar yang pernah memang dia juga kerja di situ. Dia sewa lagi tuh tempatnya. Dari apa yang dimiliki oleh Darno, dia sempat gunakan modal 40 juta itu untuk sewa dan mengisi barang-barang yang ada di dalam toko itu. Dia gunakan untuk barang-barang atau dagangan lah, dagangan di pasar. Dengan modal seperti itu, tentunya harapan dari Lasmi, Harun, ya agar usaha Lasmi itu kembali sukses. Namun belum ada setengah bulan, Darno sama Lastri itu seakan-akan udah jadi orang kaya lagi. Dia malah nyuruh karyawan dan sekaligus 2 lagi. Sampai Mbak Lasmi pun mengingatkan Lastri,
Kamu toko itu kan belum apa-apa, udah bayarin orang. Kenapa tidak kamu saja sama Darno yang ngurusin toko itu? Kenapa harus dengan orang lain? Jawaban dari Lastri, sudahlah mbak, itu urusanku. Mau ini mau itu, pokoknya itu urusanku. Sama tinggal liatin aja, nanti saya bakal sukses kok. Dan apa yang disampaikan oleh Lastri tadi, ketika setengah bulan itu mereka sudah mempekerjakan 2 orang. Bisa dibilang dari karyawannya itu sering mengatakan ke Harun dan juga Mbak Lasmi, karena kebetulan masih tetangga juga. Usahanya itu bisa dibilang tidak lancar, sendat-sendet, hanya laku ya beberapa. Yang intinya kalau lama-kelamaan ya hanya untuk biaya operasional saja. Lama-kelamaan habis. Dan itu dalam kurun waktu 1 bulan ternyata benar dugaan dari Mbak Lasmi. Usahanya itu bisa dibilang makin menipis. Namun mereka berdua masih tetap ngeyel untuk menggunakan jasa orang lain, yaitu mempekerjakan tetangganya Mbak Lasmi tadi, yang sebut saja di namanya Mbak Siska. Setelah 1 bulan, mereka bisa dibilang nggak jalan ya usahanya. Sebuah kejadian yang menimpa ibu kandungnya Mbak Lasmi, Mbak Lastri, dan juga ibu kandungnya Harun. Ibunya itu mungkin terlalu berpikir tentang Lastri. Warisan udah dibagi, namun usahanya sepi, nggak bisa berjalan. Sampai ibu kandungnya pun rela meminta sama Mbak Lasmi, Harun, tolong bantu Lastri. Kamu punya berapa? Ibu punya ini, tolong kasihkan ke Lastri. Sampai Mbak Lasmi mengingatkan ke ibunya, Bu, Lastri itu sudah susah diingatkan, Bu. Dia udah ikut Darno, dia udah punya suami. Lagian kemarin kan sudah dikasih, Bu, 40 juta. Nah terus buat apa lagi sih, Bu? Apa kamu udah kasihan sama adik kamu sendiri, Lasmi? Tolong bantu. Kalau kamu gak kasihan sama Lastri, kasihan sama Dinda. Dinda sering tidur di toko. Ibu itu kangen, ingin sekali ngajak dia balik. Itu dari ibunya, Mbak Lasmi. Sampai ibunya pun hanya mengumpulkan beberapa uang, yang kurang lebihnya hampir 5 juta, itu dikasihkan ke Lastri. Saat itu Mbak Lasmi yang mengetahui perilaku ibunya yang memang sangat sayang sama Lastri, yang karena cucu perempuan itu ya dari Lastri, itu satu-satunya cucu perempuan dari ibu kandungnya, karena anaknya Mbak Lasmi itu 2 laki-laki. Dari apa yang dilakukan oleh ibu kandungnya Mbak Lasmi untuk Lastri ini, Lastri yang usahanya itu di toko ya di pasar, itu bisa dibilang makin lama makin tidak karuan. Sampai ibunya kepikiran, sampai jatuh sakit, sampai akhirnya ibunya meninggal. Itu semenjak ya pembagian warisan kurang lebihnya 3 bulan. Ibu kandungnya Mbak Lastri, Mbak Lasmi, Harun itu meninggal dunia karena kepikiran Lastri terus. Ya ketika sebelum meninggal pun ya selalu yang dipanggil Lastri, Lastri dan Lastri. Karena Lastri memang anak kesayangan dari ibunya. Anak kesayangan. Namun dibalik perilaku sayangnya seorang ibu, justru malah Lastri ini memperlakukan ibunya itu seakan-akan ya seperti kayak pekerja. Apa-apa minta, sampai ibunya itu jatuh sakit dan sampai meninggal tadi. Namun setelah ibunya meninggal, ada beberapa hal yang mungkin diceritakan oleh Mbak Lasmi ini terkait dengan kejadian yang tidak wajar. Yang karena setelah ibu kandungnya meninggal, kenapa Mbak Lasmi itu sering didatangi oleh ibunya? Ada apa? Dan mimpi itu bukan sekali 2 kali. Itu dalam kurun waktu 7 hari setelah ibunya meninggal, Mbak Lasmi itu sering datangi. Namun waktu itu pikirnya Mbak Lasmi kalau ibunya itu butuh didoakan. Cuman itu pikirannya Mbak Lasmi, tidak ada yang lain. Dan itu pun disampaikan ke suaminya yang setiap waktu ya berziarah untuk mendoakan almarhum ibunya. Namun dibalik meninggal seorang ibu kandungnya Mbak Lasmi, Mbak Lastri Harun, apa yang dikelola oleh Lastri sama Darno berubah sangat pesat, benar-benar tidak wajar. Semuanya itu berubah seketika. Tepatnya 1 bulan setelah ibunya meninggal, usaha tokonya itu benar-benar membludak. Sampai punya toko yang lain. Di sebelahnya itu ada 3 ruko yang disewa juga. Dan bahkan kabarnya mau dibeli. Dan itu benar-benar dilakukan oleh Darno sama Lastri dalam kurun waktu hampir 100 hari semenjak ibunya meninggal. Sudah punya 3 ruko yang dibeli oleh Darno sama Lastri. Setelah 3 ruko yang mereka miliki, mereka bisa membeli rumah itu dengan mudah. Membeli rumah seharga 300 juta. Itu memang diketahui oleh Lastri sama Harun. Yang saat itu tentunya Mbak Lasmi sebagai kakak kandungnya merasa senang, bahagia karena adiknya sudah kembali sukses. Dan Lastri yang sudah punya tempat tinggal sendiri bersama Darno dan juga Dinda, sempat dengar kabar kalau Lastri itu juga mempekerjakan seorang asisten rumah tangga. Dan bukan itu saja, Darno ini punya sopir pribadi. Jadi ada 2 pekerja lagi di rumah yang mereka baru beli. Itu spontan. Dan ini secara logika itu ya mungkin sesuatu yang bisa dibilang tidak wajar.
Namun kata suaminya Mbak Lasmi, ya namanya orang dagang, suksesnya itu kadang gak kira-kira. Orang lagi jatuh ya jatuh, kalau pas lagi naik memang gak bisa diduga dan dikira. Mungkin itu kesuksesan dan rezekinya Darno sama Lastri. Namun dari apa yang dialami oleh Lastri sama Darno, setelah mereka tinggal di rumah yang baru dengan pembantu dan juga sopir pribadi, ada sebuah kejadian yang mungkin bisa dibilang sangat tidak wajar. Karena dari salah satu pembantu yang sebut saya di sini namanya Bi Inah. Bi Inah ini orang yang tidak jauh dari tempat tinggal rumahnya Darno. Dia itu memang diminta untuk ikut ngebantu kerja di situ. Namun dari Bi Inah itu sering datang ke Mbak Lasmi yang menanyakan apakah Mbak Lastri yang merupakan majikannya termasuk Darno ini setiap di rumah dulu itu sering ngasih sesaji. Itu dipertanyakan oleh Bi Inah kepada Mbak Lasmi. Sampai Mbak Lasmi pun mencoba mengorek informasi lewat Bi Inah. Apa benar seperti itu? Kalau sepengetahuan saya di rumah saya itu tidak pernah ada yang ngebakar kemennya, ngebakar kembang. Tapi itu yang dilakukan oleh Pak Darno sama Bu Lastri. Dan di saat mereka ngebakar kayak gitu ya Bu, ya ini bukan saya laporan ke ibu seperti ini, maaf. Tapi saya ngerasa kok agak takut, agak ngeri. Soalnya sering ngelihat sosok wanita itu dengan wajah kayak gini. Dan dari ciri-ciri yang diceritakan oleh Bu Inah, itu seperti ibu kandungnya. Ibu kandungnya Bu Lasmi. Ini yang membuat Bu Lasmi pun bertanya-tanya ada apa? Ada apa dengan rumahnya Lastri sama Darno? Ini dari Bu Inah. Bu Inah itu ketakutan dan sampai laporan ya karena sering melihat sosok wanita tua yang terupanya atau ciri-cirinya itu ibu kandungnya dari Mbak Lasmi dan juga Mbak Lastri. Dan dari kejadian itu, ya mungkin Mbak Lasmi sempat bilang sama Bu Inah yang namanya orang tua akan kepingin nengok anaknya, nengok cucunya, karena Mbak Lastri itu ya Mbak Inah, ibu itu paling sayang sama Lastri sama Dinda. Jadi wajar kalau ibu itu sering ada di rumah Lastri. Mungkin pikiranku seperti itu. Jadi ya sampai nggak usah takut lah. Mungkin itu juga cara Darno, caranya Lastri untuk menghormati orang yang sudah meninggal dengan bakar kemenyan dan juga naruh kembang di kamarnya. Jadi pikirannya Mbak Lasmi waktu itu masih positive thinking dan berpikir yang aneh-aneh. Namun setelah beberapa bulan, tepatnya 1 tahun ketika mengenang ibu kandungnya Mbak Lastri, ibu kandungnya Mbak Lasmi juga Harun ini, yang diadakan di rumahnya Mbak Lasmi sendiri. Ketika 1 tahun tepat ya malam harinya, itu kan namanya adat Jawa itu kan biasanya ya ngundang warga. Nah saya itu ada Lastri, Dinda dan juga Darno yang ikut hadir juga. Sempat ada obrolan dengan Lastri, itu Mbak Lasmi, dan menanyakan apa yang disampaikan oleh Bu Inah beberapa bulan yang lalu benar apa enggak. Dan jawaban Lastri, ya memang itu tujuannya saya Mbak. Karena ibu kan bagaimana juga dia sayang sama saya, sayang sama Dinda. Jadi wajar kalau ibu datang ke rumah saya. Ya syukurlah kalau itu baik untuk kamu Lastri. Dan setelah acara pengajian yang tak lain mengenang setahun ibu kandungnya Mbak Lasmi, Harun dan juga Mbak Lasmi itu sudah selesai. Mereka semuanya bubar. Dan Mbak Lasmi dia tinggal bersama suami dan kedua anaknya. Sementara ketika adiknya balik, ya Mbak Lastri sama Darno, Dinda juga kembali ke rumahnya masing-masing. Intinya mereka udah bubar. Namun yang terjadi sama Bu Lasmi, ketika selesainya mengenang almarhum ibunya 1 tahun itu, Mbak Lasmi itu datangi oleh ibunya sendiri lewat mimpi. Dengan keadaan wajah yang bisa dibilang sangat menyedihkan. Raut wajahnya sangat suram lah. Namun tidak berbisin, tidak apa, hanya menampakkan saja sampai Mbak Lasmi kagetnya bukan main sampai dia terbangun. Dan ngelihat jam di kamar itu jam 1 dini hari sampai cerita sama suaminya, Pak, aku mimpi buruk Pak. Aku mimpi buruk kalau ibu datang dengan keadaan wajah yang sangat menyedihkan. Ibu kenapa? Padahal kita udah mendoakan. Jawaban dari suaminya, sudahlah Bu, mungkin kamu terlalu memikirkan ibu sehingga ibu itu datang ke kamu. Doakan saja, semoga ibu kamu tenang di alam kubur, di alam barzah. Nanti besok pagi kita berziarah ke sana. Udahlah istirahat. Bu Lasmi sempat bangun, lihat kedua anaknya juga masih tidur pulas. Bu Lasmi kembali istirahat. Namun di esok harinya, dia bangun tuh sekitar jam 5 ya. Salat subuh selesai. Setengah 6 pagi, itu Bi Inah datang. Bi Inah itu datang dengan tergesa-gesa dengan wajah yang sangat panik. Assalamualaikum, assalamualaikum Mbak Lasmi, Mbak Lasmi, Bu Lasmi, Bu Lasmi. Semuanya dipanggil semua itu. Ada apa Bi Inah? Ada apa? Bu,
Bu Lasmi, Dinda bu, Dinda kenapa? Dinda bu, Dinda dibawa ke rumah sakit bu. Rumah sakit mana? Disebutkan rumah sakitnya. Dinda kenapa sebenarnya Bu Ina? Bu, Dinda jatuh bu dari kamar mandi bu tadi pagi. Dan Pak Darno sama Bu Lastri itu langsung bawa Dinda ke rumah sakit. Saya khawatir Dinda kenapa-napa bu. Saya memang disuruh ngasih kabar ke ibu ya agar semuanya menjenguk ke sana. Itu dari Bina memang disuruh sama Bu Lastri. Nah pagi itu Bu Lasmi sama suaminya ngebangun anak-anaknya juga yang masih tertidur, termasuk Harun dan kedua adiknya itu langsung berangkat ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, yang disaksikan oleh Bu Lasmi, Dinda itu sudah dalam keadaan diperban bagian kepalanya. Dan Dindanya pun dalam keadaan tidak sadar. Sampai Bu Lasmi pun menanyakan ke Bu Lastri, sebenarnya ini ada apa dengan Dinda Lastri? Mbak, Dinda jatuh dari kamar mandi mbak. Ketika dia bangun pagi, dia bilang mau ke kamar mandi, namun Bina teriak-teriak kalau Dinda jatuh. Dan saat itu pun suami saya bangun, langsung ngelihat Dinda itu udah berdarah di bagian pelipis kepalanya, dan darah itu masih di depan kamar mandi. Sementara saya panik, langsung bawa keluar, manggil sopir, dan saya sama suami saya langsung ke rumah sakit. Dan saya sampaikan ke Bina untuk ngasih kabar ke kamu. Kesampaian mbak, itu yang terjadi dengan Dinda mbak. Ya sudah, semoga Dinda cepat sembuh ya Lastri. Iya mbak, doakan ya mbak. Dan Bu Lasmi yang mendengar apa yang disampaikan Bu Lastri, ya tentunya percaya apa yang dikatakan oleh Bu Lasmi. Namun tidak dengan keadaan Darno yang seharusnya dia dalam keadaan panik, sedih. Dari apa yang diketahui oleh Bu Lasmi lewat suaminya Mbak Lasmi ini, saat ngobrol bersama Darno itu seakan-akan Darno menganggap kecelakaan biasa. Dan seperti tidak ada raut sedih dan juga panik dari seorang bapak pada itu anak semata wayang. Darno itu yang menganggapnya, ya namanya juga apes kan, namanya juga musibah. Musibah mah bisa kapan aja, termasuk anak saya kayak gini. Ya moga aja tidak ada apa-apalah. Nanti juga kalau udah dirawat juga bakal sembuh. Itu dari Darno, seakan-akan menganggap kecelakaan itu biasa. Pagi itu Dinda yang dirawat di rumah sakit sampai kurang lebihnya hampir 1 jam itu tidak sadar diri. Sampai dari pihak rumah sakit pun hanya ngebawa Dinda itu ke ruang ICU karena bisa dibilang koma ya. Komanya itu ya karena memang sudah tidak sadar itu dalam kurun waktu 1 jam lebih. Sampai dibawa ke ruang ICU setelah setengah jam. Keluar dokter itu memberikan kabar kalau Dinda tidak bisa diselamatkan. Yang alasannya sudah terlalu banyak kehabisan darah. Dan dari penjelasan sang dokter yang menyatakan kalau Dinda itu sudah tidak tertolong lagi, Lastri yang sebagai ibu kandungnya pun tidak bisa meluapkan kesedihan sampai dia nangis terseduh sampai Lastri itu jatuh pingsan. Dan Darno sebagai suaminya berusaha membangunkan, menyadarkan sampai dibawa ke ruang perawatan. Sementara Darno itu kayak biasa saja, dia tidak nangis, tidak apa. Sementara Dinda ada di ruang ICU yang belum dilihat oleh Lastri, belum dilihat oleh Darno. Bu Lasmi yang masuk ke dalam. Itu ada sesuatu yang beda ketika dibuka bagian wajahnya. Ada garisan biru di bagian leher. Setelah sesaat terlihat bagian tadi, Bu Lasmi sempat bilang sama suaminya, sama Harun, kamu lihat sendiri ada apa itu. Setelah masuk ke ruangan di mana Lastri yang saat itu baru sadar, ketika Lastri dibangunkan sama Mbak Lasmi, diajak ke ruang di mana Dinda yang sudah terbujur kaku dengan wajah yang pucat, kembali pingsan Bu Lastri. Kembali pingsan sampai akhirnya Bu Lastri pun harus dibawa ke rumah bersama suaminya, supir pribadinya, sementara jenazahnya si Dinda itu diurus sama Bu Lasmi dan juga keluarganya. Balik sampai ke rumah. Dan sesampainya di rumah, jenazahnya Dinda yang bersama Bu Lasmi dan keluarganya yang lewat ambulan ini, itu langsung menggegerkan para warga. Karena pagi itu ya Dinda kemarin yang baik-baik saja, bahkan semalam ketika mengenang ibu kandungnya pun dalam keadaan sehat-sehat saja. Semua itu tidak ada yang menduga kalau Dinda itu harus meninggal dunia dengan kecelakaan karena jatuh dari kamar mandi. Kabar duka itu pun membuat keluarga Darno itu berdatangan. Setelah jenazah itu sudah sampai, tentunya kan acara prosesi pemakaman. Dan saat itu yang namanya Bu Lasmi sempat memandikan jenazahnya Dinda
yang ketika dia ngelihat dari wajah sampai bagian leher itu ada seperti kayak tanda biru. Nah, ketika dimandikan bersama si pemandi jenazah yaitu Bu Lasmi, salah satu istri dari keluarganya Darno, yang ada 3 orang itu memangku jenazahnya Dinda. Itu ketika si pemandi jenazah itu mengguyur bagian kepala sampai bagian leher itu sempat terhenti sejenak, karena si pemandi jenazah itu sempat tertegun, sempat melihat garis biru yang seakan-akan itu sangat aneh. Sempat Bu Lasmi mau menanyakan, cuman karena prosesi memandikan jenazah itu harus selesai. Nah, ketika selesai ini, jenazah pun dikafani. Nah, setelah dikafani, jenazah pun langsung disolati dan dimakamkan. Nah, saat dimakamkan ini, Bu Lasmi yang bersama pemandi jenazah tadi itu sempat menanyakan terkait dengan apa yang membuat sampean tadi itu berhenti. Yang sebut saja namanya Bu Anis, itu si pemandi jenazah. Lewat Bu Anis, yang ketika Bu Lastri bersama keluarga dari suaminya Darno yang masih bersedih itu, Bu Lasmi menanyakan ke Bu Anis ini, Bu, kenapa sampean tadi kok sempat berhenti ketika membasuh atau mengguyur di bagian lehernya almarhum Dinda? Ada apa, Bu, sebenarnya? Sebelum dia menjelaskan, itu dari perilakunya Bu Anis itu sempat nengok kanan kiri, dan dia pun ngomongnya secara lirih. Bu Lasmi, maaf ya, Bu, ada tanda biru di bagian leher. Itu dari apa yang pernah saya alami, kabar-kabarnya ini, maaf ya Bu Lasmi. Dinda itu seperti kayak ditunggalkan. Astagfirullahaladzim, yang benar Bu Anis. Yaitu seperti apa yang pernah saya alami sebelumnya. Dan itu memang terbukti. Kalau orang yang meninggal dengan tanda seperti itu biasanya dia memang diinginkan untuk dijadikan syarat pesugihan. Syarat pesugihan. Tapi maaf, saya tidak bisa ngomong lebih Bu Lasmi. Saya tidak berani. Kenapa Bu Anis? Kalau sampean ingin tahu, datang saja ke rumah. Ya sudah Bu, nanti saya datang ke rumah Ibu. Itu sekilas ngobrol sama Bu Anis. Sesaat. Sampai Bu Lasmi pun kembali mendatangi Lastri, adik kandungnya yang masih tidak percaya kalau Dinda itu sudah meninggal. Dia masih memanggil nama Dinda, Dinda, Dinda. Sementara suaminya itu ya ikut ke pemakaman. Kurang lebihnya sekitar jam 11 siang. Acara prosesi pemakaman sudah selesai. Dan itu berembuklah musyawarah yang lain untuk merencanakan pengajian yang akan dilakukan nanti malam. Mau dilakukan habis maghrib atau habis isya. Seluruh keluarga itu pun berembuk sampai akhirnya sepakat untuk dilakukan pengajian itu atau tahlilannya itu habis sholat isya. Nah, ketika malam harinya, malam pertama di mana Dinda itu didoakan lewat pengajian tahlil, ada sebuah kejadian yang membuat seluruh warga yang ikut ngaji, termasuk keluarga besarnya Darno ataupun Lastri, yaitu Bu Lasmi, Harun dan sebagainya, mendengar suaranya Dinda. Suara anak perempuan, anak yang masih sangat kecil itu dari ruang belakang. Suara itu bukan hanya sekali 2 kali, itu dengan suara tangisan, dengan jeritannya. Dan itu bukan suara siapa-siapa selain Dinda. Dan Bu Inah yang di belakang pun sampai ketakutan, termasuk dari keluarga besarnya Darno yang mayoritas perempuan, yang ketika di belakang itu lagi menyiapkan untuk jamuan orang-orang yang lagi tahlilan. Itu semuanya mendengar. Itu malam pertama. Dan itu terjadi berturut-turut, bukan hanya sekali 2 kali, sampai 7 hari. Suara itu seperti tidak menghilang. Suara itu terus terdengar sampai ada rumor yang mengkaitkan bahwa Dinda itu meninggal ditumbalkan. Itu sampai geger di lingkungan tempat tinggal rumahnya Darno dan juga Lastri. Dan itu bukan hanya dari warga, tapi dari keluarga besarnya Darno pun menduga kalau Dinda itu ditumbalkan. Dan yang menumbalkan siapa? Orang tuanya yang tak lain Darno dan juga Lastri. Dari rumor yang seperti itu, tentunya sebagai seorang bude, yaitu Bu Lasmi, yang dimana keponakannya itu sudah meninggal. Setelah 7 hari itu, Bu Lasmi teringat akan apa kata Bu Anis. Dia meninggal ditumbalkan. Bu Lasmi datang langsung ke rumahnya si pemandi jenazah yang tak lain adalah Bu Anis. Mencoba menanyakan, apakah yang sampean lihat itu benar-benar ditumbalkan Bu Anis? Iya Bu Lasmi. Seperti apa yang sampean dengar sendiri selama kurang lebihnya 7 hari setelah Dinda itu dimakamkan, rumor itu sudah makin beredar dan saya sendiri sudah menduga ini pasti ada kaitannya dengan orang yang sengaja menginginkan Dinda meninggal. Dan itu bukan siapa-siapa kecuali orang tuanya sendiri. Karena tidak mungkin Dinda itu meninggal dikarenakan orang lain, sebab meninggalnya itu secara spontan. Kalau dari orang lain biasanya itu lewat sakit
lewat diguna-guna yang membuat Dinda itu meninggal. Tapi ini Dinda kan meninggal pagi hari itu semenjak dia jatuh. Ini yang membuat saya meyakini bahwa di antara suaminya atau istrinya pasti salah satunya itu melakukan ritual pesugihan. Nah, Bu Lasmi yang mendapat cerita dari Bu Anis, seorang pemandu jenazah, itu juga menjelaskan apa yang sering dikatakan oleh Bu Inah, seorang asisten rumah tangga yang kerja di rumahnya Bu Lastri sama Darno. Bu Anis, ini saya ingin menanyakan apa yang saya dengar dari Bu Inah, orang yang kerja di rumahnya adik saya itu Lastri. Dia tuh sering melihat kalau Darno itu sering bakar kemenyan, bawa sesaji, kembang-kembangan dan sebagainya. Apakah itu bisa dikaitkan dengan dia ritual pesugihan? Ya, kemungkinan besar. Sekarang gini saja Bu Lasmi, kalau memang dia itu pelakunya, pasti dia punya kamar khusus. Coba sama selidiki sendiri. Mendapat jawaban dari seorang pemandu jenazah yang mungkin secara latar belakang dia tahu orang-orang yang meninggal wajar dan tidak. Bu Anis itu memang bisa dibilang orang yang sudah paruh baya, namun dia paham orang-orang yang meninggal wajar atau tidak. Setelah mendapat informasi tadi, Bu Lasmi bersama suaminya mendatangi Harun, dan lewat Harun diminta menyelidiki terkait dengan Dinda yang meninggal tak wajar. Kurang lebihnya setelah 7 hari yang bisa dibilang cerita tangisan yang tidak berhenti, apakah benar Darno atau Lastri itu pelaku pesugihan? Harun yang diminta menyelidiki pun sempat mendatangi beberapa praktisi dan jawabannya tunggu di part berikutnya.